Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan sekali lagi kita ketemu di segmen Scouting Lawan, segmen dimana kita akan melakukan preview pertandingan yang akan berlangsung nanti bukan dini hari, malah tengah malam nanti ya. Ini pertandingan dimana kita akan bertamu ke Fortuna Arena, dimana kita akan melakukan lanjutan Champions League fase Liga ronde 4. Kita akan melawan Slavia Prah ya. Ini jadi pertandingan yang menurut saya akan cukup tricky, dan kali ini kita untuk segmen scouting lawan ini kita akan lakukan dalam bentuk rekaman, karena kalau kita live kayaknya terlalu mepet ya dengan pertandingannya nanti. Jadi ya lagian juga supaya nanti malam bisa istirahat dulu gitu. Nah ini jadi ya, untuk kali ini kita akan lakukan dalam bentuk sesi rekaman. Jadi ya mungkin teman-teman nggak bisa diskusi tanya jawab nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan rekam aja ini untuk preview. Jadi mungkin teman-teman bisa ngerti juga nanti kira-kira apa yang bisa kita harapkan dalam pertandingan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sudah baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 2000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Tidak berlama-lama, kita akan masuk ke materi kita yang materi kita hari ini ya. Ya, jadi ini adalah pertandingan fase Liga dari Champions League ya, yang merupakan ronde keempat. Kita akan bertanding melawan Slavia Prah. Ini untuk waktu kick off-nya akan berlangsung hari Rabu 5 November 2025 jam 00.45 ya, dan pertandingan akan dilaksanakan di Fortuna Arena. Untuk teman-teman yang ingin nonton, ini tersedia di video dan juga SCTV. Jadi SCTV malam ini nanti akan akan menyiarkan ya siaran langsungnya. Tadi saya cek, sepertinya memang nanti malam akan ada siaran langsung dari SCTV begitu ya. Berikutnya ini Slavia Prah ini akan ini akan menjadi pertandingan yang tricky ya, dengan perjalanan yang jauh, ditambah juga dengan kita sekarang saat ini dalam kondisi ini cederanya lagi banyak nih. Jadi kita saat ini lagi dalam kondisi cedera yang cukup banyak. Nanti kita akan bahas setelah ini yang cedera siapa aja gitu ya. Ya, di sini kalau kita lihat dari kondisinya Arsenal, terutama kondisi para pemain kita ya, cedera kita lumayan banyak. Ini kalau kita lihat yang kemarin sudah ada, ini ada dari Havertz, Jesus, Madueke, Odegaard, Saliba ini belum saya hapus, sorry. Saliba ini udah beres ya. Sorry itu Saliba dicoret aja. Saya lupa hapus itu Saliba. Karena harusnya ini untuk yang kemarin ternyata dia turun juga kan. Jadi ini tinggal Martinelli, Gyökeres sama Kepa. Jadi ini Kepa ini yang tadi pagi, mungkin teman-teman yang lihat update cedera saya tadi pagi ya, saya belum menyebutkan Kepa. Ini saya kelewatan, tadi saya baru baca ternyata Kepa ini juga ternyata Kepa ini juga cedera gitu ya. Jadi satu hal yang ya ribet juga nih, ternyata kita kiper cadangan kita cedera juga ya. Jadi lumayan banyak list cedera kita, ditambah juga Zubimendi nanti malam itu tidak bisa turun karena dia kena akumulasi kartu kuning. Jadi dengan akumulasi kartu kuning ini Zubimendi ini nggak bisa turun untuk nanti malam ya. Jadi dia baru bisa turun lagi nanti kalau untuk Champions League itu nanti pertandingan melawan Bayern Munchen gitu ya. Ditambah juga Declan Rice ini saat ini harus berhati-hati juga, Declan Rice ya, karena Declan Rice ini dia juga tinggal kurang satu kartu lagi untuk kena hukuman. Jadi harapan saya sih semoga malam ini Declan Rice juga bisa bermain bersih lah ya, menghindari kartu gitu ya.
Berikutnya ini kalau kita lihat dari form kita, ya kita udah tahu lah form kita selama ini lumayan bagus ya, bukan lumayan lagi, bagus banget. Ya udah 7 pertandingan berturut-turut nih clean sheet, dan kita juga berharap malam ini bisa clean sheet lagi. Tapi yang terpenting adalah kita menang aja deh ya. Clean sheet ini menurut saya bonus, kalau bisa ya bagus, kalau enggak ya udah gitu ya. Jadi kalau kita lihat form kita ini membuat kita jadi diunggulkan ya dalam pertandingan ini. Dan terakhir kali juga kita berkunjung ke Fortuna Arena, teman-teman bisa lihat itu ya di bawah itu rekor kita. Terakhir kali kita ke sana itu dalam fase pertandingan Europa League ya di tahun berapa, 2021 kalau nggak salah, dimana kita bisa menang 0-4 di sana ya. Tapi kalau kita lihat cedera lini depan kita ini akan membuat game saat ini menjadi game yang sulit ya, pertandingan yang sulit. Berikutnya ini ya, kalau kita lihat nih teman-teman, ini lini depan kita yang cedera ini ada Jesus, Havertz, Madueke, Martinelli, dan yang terbaru ini Gyökeres ya. Ini membuat lini depan kita bisa dibilang tipis. Opsi yang tersedia saat ini Saka, Trossard, Eze, Merino yang bisa digunakan juga sebagai forward, walaupun dia itu sebenarnya adalah pemain midfield ya. Lalu juga pemain akademi kita Andre Hariman Anous. Jadi ya kalau kita lihat yang benar-benar murni penyerang kita saat ini sebenarnya hanya tinggal tersedia Saka, Trossard, dan ya Eze gitu ya. Jadi secara kalau forward ini yang tersedia cuma tinggal 3 itu yang murni ya. Merino itu kan sebenarnya midfield. Lalu Andre Hariman Anous walaupun dia adalah striker, tapi dia sendiri ini adalah pemain akademi gitu. Jadi kalau mau dibilang ini opsi tambahan yang ya cukup tipis. Kalau mau ditambahkan lagi sebenarnya Max Dauman juga bisa ya, dia di sini sebagai penyerang sayap kanan ya, sebagaimana kita lihat kemarin dia bermain di Carabao Cup kan penyerang sayap kanan di sana gitu. Jadi kalau mau ditambah lagi bisa Max Dauman, tapi saya ragu deh Max Dauman apakah bisa dibawa untuk pertandingan ini gitu ya. Berikutnya kita mau ngomong juga untuk kondisi Slavia Prag ya. Slavia Prag sendiri saat ini mereka dalam kondisi badai cedera mereka sendiri ya. Dilaporkan itu sampai ada 10 pemain. Saya juga nggak begitu paham dengan pemain Slavia Prag ya. Jadi jujur saya kurang tahu. Cuman ini dari yang saya baca aja, 10 pemain mereka ini dalam kondisi cedera. Jadi mereka juga badai cedera. Termasuk di dalamnya ini ada beberapa pemain pilar. Ini adalah Ivan Schranz, itu penyerang sayap kanan mereka. Thomas Holles itu defensive midfield. Igor Ogbu center back, dan Jindřich Stanech ya sebagai penjaga gawang mereka. Ini keempat pemain ini tidak tersedia karena cedera, dan ini dari berbagai lini kan. Jadi lini depan mereka ada yang cedera, midfield mereka ada yang cedera, center back mereka ada yang cedera, goalkeeper mereka juga cedera. Jadi mereka sendiri dalam kondisi yang menurut saya juga tidak terlalu bagus dari sisi cedera gitu ya. Kalau kita lihat form mereka ya, ini Slavia Prag ini akhirnya menemukan form kemenangan ya. Mereka sudah menang 2 kali berturut-turut sebelum pertandingan ini. Dimana sebelumnya ini mereka mengalami rentetan seri ya, dan bahkan sebelumnya itu sebelum rentetan seri itu mereka kalah dulu gitu. Nah yang perlu diperhatikan juga ini sebenarnya dalam rentetan seri itu ya, termasuk dimana mereka menang 2 kali ini, mereka ini udah clean sheet 5 kali berturut-turut loh. Jadi ini kalau mau dibilang pertahanan mereka juga bukan lini pertahanan yang main-main. Buat saya mereka ini lini pertahanannya termasuk lini pertahanan yang cukup solid ya. Termasuk di situ kita bisa lihat menahan 0-0 Atalanta gitu. Jadi kalau yang secara level menurut saya Atalanta ini juga ada di atas mereka. Jadi ya kalau saya mau bilang ini lini pertahanan mereka cukup bagus, dan rekor mereka untuk di kandang ini ya, di kandang ini mereka cukup bagus, di mana dari 27 pertandingan Eropa ya, ini 27 pertandingan Eropa, bukan semua kompetisi ya, hanya untuk pertandingan Eropa saja ini mereka sudah mencetak 26 gol di Fortuna Arena. Jadi ini sekali lagi mereka bukan lawan yang ecek-ecek, ini mereka lawan serius.
ya, dan dimana kita juga harus bermain serius menghadapi mereka. Selanjutnya ini kalau kita ngomong dari sisi strategi ya, dari sisi strategi, Slavia Prah ini dengan badai cedera yang mereka alami ya, saya rasa mereka kemungkinan besar akan bermain low block untuk meminimalisir kemungkinan kalah gitu ya. Jadi untuk meminimalisir kekalahan, menurut saya mereka akan bermain low block. Namun ya tadi saya bilang pertahanan mereka sekali lagi tidak boleh diremehkan ya, karena tadi salah satunya bisa menahan Atalanta, itu juga menurut saya satu rekor yang baik juga gitu. Jadi ya kalau buat saya ini mereka mungkin akan bermain low block, sebisa mungkin mencari kesalahan dari tim kita lalu mencoba mengeksploitasi, walaupun ya pastinya akan sangat sulit bagi Slavia Prah untuk mencari kelemahan kita gitu ya. Yang pasti kalau menurut saya ya secara pribadi, menurut saya bukannya tidak menghormati Slavia Prah ya, cuman level kita tentu jauh di atas mereka. Tapi bukan artinya itu mereka tidak bisa menyulitkan kita. Nah, ini kita lihat dengan rekor mereka ini, ditambah mereka juga bermain di kandang, menurut saya ini akan menjadi satu poin yang akan memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi kita juga harus bermain dengan serius, bermain dengan sekuat tenaga kita gitu ya. Kalau dari Arsenal sendiri ini dengan tadi ya lini depan yang lini depan yang tipis, apakah kita akan memakai pemain akademi? Nah, ini kalau di sini saya memberikan beberapa dari pertandingan terakhir kemarin, saya rasa kita akan melakukan beberapa rotasi. Cuman ya ini saya hanya memberikan memberikan poin-poin di mana kita bisa melakukan rotasi, yang dimana menurut saya sih mungkin tidak akan sebesar ini rotasinya ya. Jadi rotasinya menurut saya tidak akan se-ekstensif ini gitu. Tapi dari saya ini kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk rotasi di sebelah kiri ini, Calafiori menurut saya diistirahatkan dulu ya. Kita tahu Calafiori ini agak rentan juga, walaupun dia udah lebih baik lah rekornya ya di musim ini, tapi saya rasa ada baiknya kita memakai Miles Lewis Kelly aja yang bermain bisa lebih keras di pertandingan ini. Lalu ya lini belakang kita menurut saya kita pakai Gabriel dan Saliba. Di kanan kita juga tetap pakai Timber. Lalu defensive midfield kita akan memakai double pivot Declan Rice dan Norgard ya, karena Zubimendi ya tadi ya akumulasi kartu. Nah, ini yang menurut saya lini serang kita yang menurut saya perlu ada rotasi untuk membagi beban permainan. Di sini saya pasang Eze di sebelah kiri, Merino di belakang striker, lalu Nwaneri di kanan. Jadi ini maksudnya apa? Supaya kita ada kreativitas di sisi kiri dan kanan. Jadi supaya kreativitas kita nih nyebar di kiri dan kanan. Ini menurut saya satu hal yang bisa kita lakukan saat ini untuk membongkar low blocknya Slavia Prah. Jadi dengan memakai dua pemain kreatif di kiri dan kanan ya. Jadi Eze dan Nwaneri di kiri dan di kanan. Lalu penyerangnya, karena Merino saya taruh di belakang striker, saya rasa penyerangnya saya pakai Andre Hariman Anus ya. Jadi sebagai ya kalau dari saya nih kondisi darurat aja lah ya memakai Andre Hariman Anus, yang menurut saya panggilnya AHA aja deh ya, kepanjangan jadi kayak MLS gitu kan, Miles Lewis Kelly MLS, saya panggil Andre ini AHA aja deh ya. Jadi saya rasa AHA ini kemarin juga pada saat Carabao Cup bermain cukup bagus dan pantas lah dikasih kesempatan starter di pertandingan Champions League ini menurut saya. Jadi ya ini sih kalau dari saya kemungkinan rotasi yang bisa dilakukan oleh Arteta. Apakah akan dilakukan sampai se-ekstensif ini? Nggak tahu juga. Kita lihat nanti malam ya di line up kita apakah akan seperti apa. Untuk hari ini saya tidak melakukan titik adu ya. Titik adu kenapa? Karena saya nggak paham juga untuk pemain-pemain Slavia Prah, jadi saya nggak tahu, dan saya riset juga kayaknya agak
gimana ya, masih masih belum paham. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak memakai form apa segmen titik adu di preview kali ini. Jadi ya nanti kita lihat aja deh pertandingannya nanti malam, pemain mereka yang turun nih siapa gitu. Dari saya sih itu untuk prediksi skor dari saya, perkiraannya ini di eh skor kita mungkin berapa ya? Kalau dari berbagai ini sih, dari berbagai apa ya, website memang mengunggulkan Arsenal. Kalau dari saya sih dengan kondisi kita, saya mengunggulkan Arsenal untuk bisa menang 2-0. Jadi kalau dari saya 2-0 gitu ya. Ya, dari saya sih sekian dulu teman-teman ya untuk preview kita pertandingan nanti malam. Eh, Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa ya, ini sekarang ada fitur hype. Jadi teman-teman bisa nge-hype video saya, boleh dibantu di hype ya. Kalau yang belum tahu caranya, nanti boleh, mungkin nanti malam kita akan sekalian untuk bagaimana nge-hype video ya. Ya dari saya itu aja dulu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di live kita tengah malam nanti ya. Gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.